Salam Minggu tahun baru untuk kita saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini, hari kedua kita menjalani tahun 2022. Oleh karena itu di dalam sukacita daripada Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam menjalani tahun 2022 ini. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 147 ayat 2. Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecah-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air menjadi mengalir. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita diingatkan untuk memegahkan Tuhan. Kenapa harus memegahkan Tuhan? Karena memang sebenarnya terlalu sering manusia memegahkan dirinya, memegahkan kekuatannya, menganggap apa yang didapatkannya merupakan sebuah prestasi dalam hidupnya. Padahal dia tidak tahu bahwa hidup ini adalah hanya terbatas dan hanya sementara saja. Dan ketika orang memegahkan hartanya, harta itu pun hanya sebatas daripada kemampuan kemanusiaan kita. Dan ada saatnya bahwa apa yang kita miliki itu tidak berharga lagi. Oleh karena itu, pada saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita agar kita memegahkan Tuhan. Memegahkan Tuhan adalah membesarkan nama Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan atas apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa diri kita begitu kecil, namun Allah begitu besar dan dahsyat yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Pada firman ini pemazmur mengatakan bahwa kita harus memegahkan Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa pemazmur mengatakan memegahkan Tuhan. Pada ayat 13 dikatakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Alasan pertama adalah karena ia mengawal kehidupan kita dan menentukan masa depan kita. Allah itulah yang menjadi mengawal kehidupan kita. Ketika kita menyadari dalam hidup ini, diri kita ini terbatas, hidup kita ini terbatas, rawan dengan penyakit dan bencana yang terjadi. Namun Tuhanlah yang mengawalnya, memberikan palang pintu yang menjaga kehidupan kita di dalam setiap langkah-langkah hidup yang kita jalani. Kita tidak mungkin masuk dalam tahun 2022 ini oleh karena kehebatan kita, oleh karena kemampuan kita menjaga diri kita. Mungkin masih lebih banyak orang yang lebih hebat lagi dalam menjaga dirinya, mengatur kesehatannya, mengkonsumsi vitamin dalam dirinya. Namun dalam kenyataan mereka sudah mendahului kita. Oleh karena itu kita mau disadarkan melalui firman ini, kita memegahkan Tuhan karena kita sadar bahwa kita ini rapuh dan Tuhanlah yang mengawal dan Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Dikatakan pada firman ini bahwa dialah yang menentukan memberkati anak-anakmu di antaramu. Artinya masa depan kita
adalah di dalam tangan Allah. Dalam kehidupan kita saat ini dan yang akan kita jalani, ada tangan Tuhan yang menentukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang kita rancangkan, apa yang kita pikirkan mungkin sudah sangat luar biasa menurut hitungan pribadi kita. Namun yang sesungguhnya memastikan dan menentukan apa yang kita lakukan itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memegahkan Tuhan karena Tuhan mengawal dan menuntun masa depan. Yang kedua, pada ayat 14 dikatakan, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengayangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ternyata yang memenuhi kebutuhan kita adalah Tuhan juga. Mengapa dikatakan demikian? Banyak orang yang berusaha untuk memenuhi apa yang dia butuhkan, namun kenyataannya selalu berkekurangan. Banyak orang yang menginginkan sesuatu yang ingin dia dapatkan, namun kenyataannya banyak yang tidak dapat meraihnya. Namun ketika Allah yang menentukan, yang mengarahkan kehidupan kita, di sanalah kita sadari bahwa Tuhan mencukupkan dan memenuhi segala apa yang kita butuhkan itu. Oleh karena itu, Allah yang pemelihara itu, Allah yang mencukupkan itu, itulah yang kita megahkan. Ketika kita meraih sesuatu, percayalah itu adalah karena pemberian Allah dalam hidup kita, bukan semata-mata oleh karena prestasi dan kehebatan kita. Kalau kita mencapai apa yang kita impikan, sadarilah itu adalah karena anugerah Allah, pemberian Allah dalam hidupmu. Oleh karena itu, secara singkat kita mengatakan, kalau kita memasuki tahun 2022, itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan betapa banyak orang yang kita sayangi, yang ingin bersama-sama untuk memasuki 2022, namun tidak mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, kita saat ini mendapatkannya oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Ayat 15 dikatakan, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ternyata apa yang terjadi dikatakan pada ayat 15 ini adalah bahwa segala sesuatunya oleh karena firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu akan menjadi terjadi. Kuasa Allah dahsyat dan luar biasa. Kalau manusia banyak mengatakan sesuatu, belum tentu terjadi. Bahkan seorang bos sekalipun yang mengatakan apa yang dia katakan, masih ada bawahan yang tidak melakukannya. Namun kalau Tuhan yang mengatakan itu, maka semuanya akan terjadi, menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah kenyamanan bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi memegahkan Tuhan, karena kita sadari bahwa Tuhanlah yang mengatur, yang memberikan dan menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan ayat 16 dikatakan, Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairlah semuanya, dan meniupkan anginnya, maka ia air mengalir. Ini artinya, kalau dikatakan embun, dikatakan salju, dikatakan air, sesungguhnya ketiganya sama. Namun perubahan, segala perubahan tergantung kepada Allah. Kalau dikatakan embun menjadi salju dan salju menjadi air, perubahan di atasnya yang mau ditekankan. Perubahan itu ada di tangan Allah. Oleh karena itu, segala keadaan yang hidup kita jalani ini, apabila ada sesuatu yang berubah, yakini ada Allah di sana yang memberikan perubahan itu dalam hidup kita. Kalau perubahan itu menjadi sebuah kebaikan, itu oleh karena Allah. Kalau perubahan itu kita anggap sebagai sesuatu yang kurang baik, berserulah kepada Allah, karena Allah ada di dalam perubahan itu. Oleh karena itu, ketika kita terkadang menjadi terhimpit dan menjadi terjepit oleh karena perubahan, namun kalau kita sadar bahwa Allah selalu hadir di dalam perubahan itu, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi semakin menyadari bahwa tangan Tuhan tak terbatas untuk melakukan dan menolong kehidupan kita. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan juga di dalam kehidupan kita.
bahwa Tuhan itu berkuasa di dalam segala keadaan itu. Oleh karena itu, hidupilah firman Allah, hidupilah kuasa Allah, dan megahkanlah Dia di dalam segala kejadian dalam hidup kita. 2 hari yang lalu kita masih dalam tahun 2021, namun tahun ini, hari ini kita sudah memasuki tahun 2022. Perubahan sudah terjadi, namun di dalam perubahan itu ada Allah yang selalu kita sembah. Megahkanlah Dia, tinggikanlah Dia, pujilah Dia di dalam keadaan yang ada dalam kehidupanmu. Ayat 19 sampai ayat 20 dikatakan pada firman Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pada firman ini mau diingatkan kepada kita, maka kasih sayang Allah itu adalah kepada orang yang berkenan kepadanya. Kasih sayang Allah itu adalah kepada orang yang sudah Dia pilih dan tetapkan. Oleh karena itu, saudara dan saya sebagai orang yang dipilih dan ditetapkan Allah, megahkanlah Tuhan. Karena memang ketika kita memegahkan Tuhan, maka kita merasa kerendahan diri. Kita melihat bahwa diri kita tidak layak, namun Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini memegahkan Tuhan ternyata didasarkan kepada alasan-alasan. Yang pertama adalah karena Dia yang mengawal dan menentukan masa depan kita. Yang kedua, karena Dia memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita. Dan ketiga adalah karena Allah selalu hadir di dalam segala keadaan dan perubahan yang terjadi. Dan yang keempat, karena Tuhan selalu mengasihi orang-orang yang Dia kasihi, yang berpercaya kepadanya dan selalu memberikan hati kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang saat ini yang mendengarkan firman ini dan setiap orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan, biarlah megahkan Tuhan, rendahkan dirimu, pujilah Tuhan, dan kita akan memperlihatkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada minggu ini, minggu pertama pada tahun 2022 ini, menyegarkan kita, menguatkan kita, menuntun kita untuk menjadi memegahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk memegahkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.